dengarlah podcast-podcast yang mungkin lebih friendly untuk mental health kalian. Misalkan banyak podcast-podcast kayak gitu kan. Contohnya? Podcast Rafathar mungkin aman tuh buat lu tuh. Iya, iya juga. Lu nggak mungkin tersinggung dong. Iya benar. Masa sama Rafathar aja tersinggung. Iya, ya kan? baper. Hari ini gue bareng Oza Rangkuti ya? Yoi, mantap. Selamat datang Za di Street Talk. Gokil, Joki, mantap. Apa kabar? Baik bro, baik bro. Baik ya? Baiklah. Gimana anak Jaksel? Aman ya? Sih, aman sih, gue lihat-lihat ya masih berjalan tradisinya. Jadi gak ada masalah sepertinya ya. Oke. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih santai sih Jaya. Yoi. Gue mau nanya nih, Oza Rangkuti tuh ini kan lu terkenal dengan podcaster dan stand up komedian nih. Iya. Dari pribadi lu sendiri, apa sih lu tuh pengen disebut apa, komedian kah atau stand up komedian atau podcaster? Gue sebenarnya pengen kayak ya orang yang bikin ketawa lu aja gitu, bikin ketawa orang yang gue pengen tuh orang liat gue di TikTok ketawa gitu, di YouTube ketawa gitu, terus ya terutama di panggung lah yang jelas ya. Tapi kayak gitu sih, gue nggak pernah masalahin kan. Kadang orang juga kayak gue baru tahu lu stand up bang gitu, atau kayak ya itu sih lebih banyak ya dibanding gue baru tahu lu punya podcast bang, lebih banyak yang baru tahu gue stand up gitu. Tapi dari podcast sama stand up itu lebih dulu mana? Lebih Lebih dulu stand up, tapi dulu emang stand up, ya? jaraknya tipis dok. Jadi kayaknya gue stand up gitu, terus seminggu kemudian gue podcast gitu. Oh langsung. Jaraknya tipis. Jadi orang tuh taunya lu, sebagian orang taunya lu podcast. Iya karena kan di online kan, podcast kan di online, jadi orang lebih tahu lah gitu. Oke. Berarti Gitu. Selama pandemi ini lu berarti running? Selama pandemi ini. Dari tahun berapa kira-kira? Dari 2019 ya, sebelum pandemi gue episode 1. Oke. Nah, sebelum jauh cerita nih kita nih. Ceritain coba sedikit tentang pribadi lu. Maksudnya tentang kehidupan lu sebelum lu masuki dunia entertain kayak stand up atau podcaster. Lu tuh siapa gitu? Sebenarnya gue tuh standar gue SMA gitu. Gue SMA DO dulu gitu kan. Kuliah gue DO lagi dulu Jo. Tawuran. Pas kuliah nggak tawuran lah ya. Kuliah tawuran hanya kampus-kampus tertentu. Wah, lah, bukan kampus gue. Iya betul. Kampus gue. Tapi gue biarpun DO gue pindah ke Mustopo dulu kan. Nah tapi di Mustopo gue sadar kayak nih IPK gue akan biasa-biasa aja. Dan gue udah ada sejarah DO nih, jadi kayaknya jalur akademis nih udah gue blacklist aja. Kita cari keberuntungan di luar itu gitu. Jadi gue ngumpulin portofolio video, akhirnya gue jadi editor pas lulus. Gitu. Editor video di PH gitu. Oh. Premiere dulu permainan gue sehari-hari Jok. Adobe Premiere dulu sehari-hari gue tuh, Senin sampai Jumat tuh. AE enggak ya? AE enggak. Nah pahitnya kantor gue tuh yang bagus tuh animasinya. Tapi gue yang ngejahit offline ya kan. Jadi kalau gue masukin portofolionya, ini masih bikin animasinya. Aduh, bukan lagi gue kayak gitu. Cut doang lagi gitu. Cut doang. Tapi jadi gitu gue awalnya video editor. Oh lu video editor? Berapa tahun tuh bertahan? Berapa ya? Kalau yang di kantor tuh cuma beberapa, nggak terlalu lama. Tapi kalau freelancer lama gue bertahun-tahun gue. Bertahun-tahun jadi sebagai video editor? Video klip musik sih kebanyakan ya. Oh video MV. MV. Kenapa nggak lari ke DOP atau kameramen? Gue terus terang gue nggak ngerti kamera gitu, gue kayak gak ada taste nya gitu, kayak angle atau kayak nggak paham kayak warna tuh gue mati banget gue. Lah tapi lu kenapa bisa ngerti sama video editor? Nah kalau editor gue paham, kalau kayak untuk klimaks scoring kapan masuknya, angle-nya potong di mana gue lumayan bisa gitu. Karena mungkin based on storyboard yang udah di deliver ke lu ya. Iya, dan dulu waktu SMA itu kan dulu kan zamannya buku tahunan kan. Iya. Nah gue sama temen gue bertiga kita bikin buku tahunannya bentuk DVD gitu. Jadi kita bikin dokumenter tentang SMA gue. Nah itu gue ngedit bareng sama temen gue yang udah jago Premiere duluan. Nah gue pelajarin dari dia gitu. Oh asik. Jadi belajar dari pertemanan lah ya? Dari temen gue. Dari teman-teman gitu. Nah gue mau nanya nih, lu kan sekarang banyak orang kenal lu tentang Oza itu seorang stand up komedian. Ya. Ceritain dong pertama kali lu open mic di mana, kapan, terus perjalanan lu dari awal lu memasuki dunia stand up comedy. Ya gue awalnya gue open mic. Gue nonton. Jadi kan gue nonton stand up di YouTube kan. Tapi gue cari tahu
di mana sih mulainya nih gitu. Ternyata kita ke komunitas dulu. Nah gue datang ke Stand Up Indo Jakarta Selatan dulu di Simatupang open mic-nya. Nah gue baru nonton sekali open mic, terus gue nonton lagi, terus gue ke Stand Up Indo Jakarta Pusat nonton lagi, terus gue memutuskan untuk naik di Stand Up Indo Jakarta Pusat gitu. Coba sekali nih gitu kan. Karena emang ketika lo datang open mic, lo akan ditanya kayak bang apa naik bang gitu, akan ditembak begitu. Nah akhirnya begitu gue naik sekali, wah tuh nggak ada yang ketawa sama sekali tuh. Minggu kedua garing ya? Garing parah, garing mampus, dicengin MC gitu-gitu kan. Nah setelah itu minggu kedua, minggu ketiga baru gue mempelajari kayak ternyata emang kalau garing akan dicengin MC dan komik lain di panggung gitu. Malah makin di roasting lo ya? Malah makin di roasting, dan memang itu kewajiban dari MC open mic menurut gue untuk naikin semangat orang yang nonton lagi gitu. Tapi mental kena ya? Mental kena sebelum, ya itu dia, pertama dicengin mental kena. Pas minggu kedua, gue ngeliat orang lain ngebom juga, dicengin juga, berarti kayak emang bukan tentang gue nih, emang begitu gitu. Akhirnya gue gak kena mental. Nah di sini banyak Jok orang kena mental, Jok. Datang open mic kita cengin, pensiun selama-lamanya, tidak datang. Gak nongol lagi. Apalagi ada beberapa komika yang di TV sangat-sangat ramah dan pasar friendly. Di sini nih, dajal mulutnya. Kaget dong orang kan, pensiun gitu banyak. Mental langsung hilang. Mental kena. Tadi nih off the record sebelum kita mulai kan lu sempat cerita tentang awal-awalnya lu sempat kerja di sini ya, sebagai tukang tiketing. Nah ceritanya tuh gimana? Ceritanya jadi pernah ada open mic di Jakarta Pusat yang sepi banget gitu, sehingga kita ganti acaranya jadi sharing sama senior. Nah ada temen gue yang nanya, apa sih kesalahan komika baru yang cukup umum dan fatal? Nah ada senior gue Bang Gaung namanya, dia bilang gini kayak, anak baru tuh jarang nonton off air sih gitu, padahal lu tuh belajar tuh di off air gitu harusnya. Nah sebenarnya itu gue komit kan, gue nonton deh show off air nih, sejauh harga berapa atau jarak berapa gue kejar gitu kan. Nah gue kesini nonton Uus pertama, terus gue nonton MLI Night di sini, terus gue nonton ada komik luar negeri gitu, sampai ada temen gue di komik yang udah kerja di sini duluan ibaratnya, notice bahwa gue kesini mulu, namanya Sukraj temen gue. Dia bilang kayak, bro, lu kesini terus nih, lu beli tiket mulu, lu nggak mau magang aja nih kayak gue nih gitu. Emang ada lowongan bang gitu kan? Ya bisa, ini aja. Akhirnya gue langsung ngelamar di sini. Nah, bertahan berapa lama tuh? Bertahan sebenarnya kita nggak tanda tangan ya. Jadi waktu itu status kita freelance sebetulnya. Freelance. Jadi kita nggak wajib datang, tapi kita pengen datang gitu. Dulu pengalaman gue kerja, gue paling happy di sini, Jok. Enak banget kerja di sini. Karena lu sambil belajar juga. Karena ya? kita nonton kita kenal orang gitu. Betul. Ngerobek tiketnya cuman ya sebenarnya sih variabel aja kalau gue pikir-pikir sekarang gitu. Perbedaan apa ngerobek tiket orang mau masuk bioskop gimana? Perbedaannya? Kayak sama deh. Straight sama juga. Setelah gue nge-scan, kalau sekarang nge-scan kan. Kalau udah habis baru lu masuk. Iya. Dan sebenarnya sekarang pun gue juga masih hitungan bisa aja datang ke sini sebagai freelance. Gue udah ada anak-anak tiketing baru sekarang. Udah ada sekarang. Nah, apa sih yang bikin yang buat lu coba untuk stand up? Awal-awalnya yang bikin lu, gue pengen nih stand up nih. Awal-awalnya ya standar deh, semua kayak merasa kocak di tongkrongan awalnya. Nongkrong ngerasa ini sombongnya tuh kayak kocak bener gue nih gitu. Apalagi kalau kena alkohol ya. Ternyata malah nggak lucu, Jok. Oh iya? Menurut gua iya. Kalau lagi nongkrong memang kocak gitu, tapi kalau lu minum alkohol terus naik panggung sih enggak. Garing malah, garing. Nyambung. Bahkan untuk misalkan podcastan sama orang atau bikin konten juga nggak bisa, gua emang harus clear ternyata. Kalau gua ya banyak juga, kayak temen gua ada yang sebelum lagi di sini whisky terus naik panggung pecah, ada juga. Tapi kayaknya gua belum pernah coba sih. Belum pernah coba gua. Nah, gue juga tahu tuh lo punya podcast Kesel Aja. Yoi. Nah, itu berdirinya kapan sih? Maksudnya terbentuknya podcast Kesel Aja itu kapan dan kenapa lo bikin itu? Berdirinya tuh 2019 juga gitu. Gue bikin itu karena dulu emang gue tuh ngeluh gitu orangnya. Gue tuh dengki gitu. Terus gue benci apa-apa gitu. Jadi misalnya gue lagi nongkrong tuh, gue suka ngedumel. Ya ini kenapa sih misalkan apapun lah gitu. Tapi nggak menghibur siapapun gitu kan. Iya. Nah itu yang pertama, sehingga kayaknya gue harus mengeluarkan agresi ini ke suatu tempat gitu. Wadah ya, bikin wadah, bener wadah. Nah yang kedua, dulu gue nggak berani untuk stand up bahas observasi itu, gue nggak berani gitu, Jok. Gue nggak mau kelihatan so pinter atau apa gitu.
gue hanya ngebahas diri gue sendiri, makanya gue bikin podcast itu untuk nuangin pemikiran-pemikiran gue yang gue nggak berani tampilin di stand up gitu. Oh jadi lu apa yang lu nggak berani tampil di stand up, lu tampilin di situ semua? Di podcast aja. Jadi istilahnya idealis lu di situ lah ya? Ideal, iya di stand up gue nggak berani bukan karena apa, maksudnya gue takut nggak lucu aja sih sebenarnya. Nggak pede lah ibaratnya. Takut nggak kena gitu. Makanya gue bikinnya podcast kesel aja supaya nggak ada janji lucu di situ. Kan kesel aja doang kan, gue nggak bikin podcast kesel ngakak gitu, itu kan beban banget gitu. Iya. Kan. Ya kesel aja gitu lah. Okay. Makanya kadang gue ngeliat judul-judul podcast orang juga kayak, ini berani banget nih orang nih pakai judul kayak begini nih. Apakah Anda selucu komeng gitu, dalam hati gue gitu kadang. Beberapa oknum podcaster. Iya. Nah, belakangan ini nih gue juga tahu lo di TikTok, di Instagram, lo ngebahas tentang kata-kata atau kalimat-kalimat anak-anak Jaksel. Yoi. Itu gimana sih awal-awalnya? Kenapa lu nyari musuh, pengen nyari musuh gitu? Sebenarnya kan awalnya tuh gue bahas tentang ini dulu, tentang ABG ngeluh soal kerjaan gitu, ya kan. Okay. Padahal gue yakin ya, kita sama lah pasti, semua pernah ngantor ya kan, semua pernah lembur begadang gitu-gitu, ya udah santai aja gitu. Nah tapi sekarang tuh di TikTok tuh dikait-kaitin sama mental health mereka, dikait-kaitin ke work-life balance gitu-gitu. Nah awalnya yang gue hina sebenarnya itu, bukan bahasanya gitu. Nah tapi dari video itu dan dari respon orang-orang, gue jadi sadar kayak sekarang tuh banyak banget istilah yang premisnya tuh dari mental health gitu. Dibawa-bawa ada tuh. Zaman kita sekolah, Jok, ada nggak? Satu pun nggak ada loh bahasa mental health. Nggak ada. Paling bahasa gaul zaman kita paling apa? Kayak apa zaman SMA ya? Oh, apa sih? Bahasa-bahasa zaman dulu tuh kayaknya nggak ada deh. Belum ada sih, kita belum kayaknya budaya nyampur Inggris belum ada. Nggak ada, kayak Inggrisan nggak ada. Bahkan witches pun belum ada zaman gue SMA. Nggak ada, witches tahu gue belum belakangan ini deh. 2 tahun ini. Tapi lebih duluan witches dibandingin insecure sama anxiety sama. Ada tuh beberapa oknum juga yang gue kenal kebanyakan ngomong witches. Ngomong witches. Iya, sampai enek gue dengernya. Nah, abis itu akhirnya gue bikin lah konten tentang bahasa Jaksel yang dimana sebenarnya gue nggak menghina loh di situ. Gue cuma bilang sekarang Comal tuh namanya spill dan begitu tuh anxiety terus gue jabarin. Ya udah kan gue nggak bilang kayak ini bahasa goblok bener kan, gue nggak ngomong gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dibahas dengan rumus di apa ya, dibanding diungkit tentang kata-kata itu tuh sebenarnya nggak ada kan di kamus KBBI, ada gak sih? Kalau nggak ada sebenarnya, nggak ada. Itu kan bahasa Inggris kan. Iya, nggak ada kan sebenarnya. Nggak ada. Jadi sebenarnya orang-orang juga kalau mau marah atau mau benci sama konten lu, sebenarnya nggak masuk akal juga kan? Nggak masuk akal, tapi gue dianggapnya mengolok-olok katanya. Mengolok-olok anak Jaksel. Mengolok-olok bahasa Jaksel dan mengolok-olok istilah mental health gitu. Nah mereka pikir gue menganggap bahasa Jaksel itu norak, makanya gue cengin. Padahal gue juga pakai bahasa-bahasa itu sehari-hari. Bahkan rumah lu di Jaksel. Rumah gue di Jaksel dan gue juga pakai bahasa itu, tapi kan apakah karena gue pakai terus gue langsung skakmat harga mati nggak boleh ngecengin itu kan nggak bisa gitu. Iya. Justru komedian ngecengin hal-hal yang dia lakukan gitu. Tapi ini misalkan suatu hari lu lagi jalan keluar, lu nggak sengaja lu ngomong dengan bahasa-bahasa Jaksel, terus ada orang yang ngikutin konten lu dan dia nanya, lalu sendiri pakai bahasa itu. Emang gue pakai. Lu akan jawab kayak gimana? Iya memang gue pakai sehari-hari. Emang gue ngomong insecure, gue ngomong witches, gue ngomong literally, memang gue pakai. Kenapa? Gue nggak malu pakai itu, Jok. Iya kan, nggak malu ya. Iya, ada yang nge-tweet kan, katanya semenjak ada konten podcast Kesel aja, jadi malu ya mau ngomong istilah Jaksel. Gue bilang kenapa harus malu? Berarti mentalnya dong. Iya. Mentalnya kena. Maksud gue kenapa harus malu gitu? Kayak temen gue ya, namanya Novian kan. Dia asli Madiun gitu. Yeah. Nah dia dengan bangga bikin konten pakai bahasa Madiun gitu. Ya gue juga pengen kayak Nope gitu maksudnya. Ya kan sama aja dong. Betul. Mengangkat bahasa. Iya, tradisi Madiun. Maksudnya misalkan SID kan Bali kan. Yeah. Lagunya tentang ya Bali. Tentang gitu. Bali. Kan setiap daerah punya tradisi masing-masing. Betul. Bali punya tari kecak gitu. Nah Jaksel punya apa ya? Mental health issue itu. Tradisi kita bro. Karena adanya konten lu ini nambah dong haters nambah tapi nggak terlalu banyak sih sejujurnya. Maksudnya banyak ya? Ketutup sama penonton. Iya, terlalu pro dan kontra, tapi kayaknya sih hatersnya ketutup sama yang penonton baru yang pro juga banyak juga, alhamdulillah. Yang mungkin yang apa ya, kayak gua gini yang kayak gua juga kalau gua nongkrong di satu tempat banyak banget gua tuh, atau gua sering banget denger bahasa-bahasa anak Jaksel yang suka diomongin mereka. Itu sih kuping gua sih ngerasa nggak nyaman ya. Apa maksudnya dalam arti kayak lu ngomong kayak gitu tapi tempatnya nggak pas gitu. Oh gitu. Itu sih yang penilaian gue ya. Kan penilaian orang tuh beda-beda. Lain-lain. Nah, beberapa waktu lalu gue sempet
riset lu sempat bikin konten dan lu pernah ngebahas konten tentang Lutfi Anjay. Lutfi Anjay. Kekesalan lu itu ya, ungkapan kekesalan lu gimana tuh ceritanya? Kontennya kayak gimana sih? Jadi sebenarnya gini, pertama itu grup band Fish itu gue collab sama Fish bikin episode judulnya Komodifikasi Anjay memang ngatain Lutfi ketika dia ngeklaim kata Anjay. Ya. Nah tapi itu Lutfi nggak notice tuh karena memang nggak viral. Oke. Nah terus gue bikin video di TikTok gitu. Jadi gue di mall di Blok M Plaza, gue bikin analogi bahwa Blok M Plaza itu adalah tahta manusia di Indonesia. Oke. Paling atas siapa, kedua siapa, ketiga siapa, terus kan Blok M Plaza kan ada lantai paling bawah terus ada eskalator ke bawah lagi tuh. Iya. Nah gue bilang di bawah situ itu Lutfi Agizal gitu doang. Sependek itu. Abis itu gue terusin lagi videonya, jadi itu bukan poin video gue sebenarnya, bukan mau nyindir Lutfi gitu. Itu kayak half punch kalau di stand up namanya. Nah tapi video itu di TikTok rame tuh 8 juta yang nonton. Lutfi DM gue. Maksud lo apa? Terus? Maksud lo apa? Saya tunggu itikat baiknya 2 kali 24 jam. Oke. Kalau enggak apa gitu kata-katanya. Gue lupa kata-katanya tapi kayaknya kayak semacam mau dilaporin gitu. Awalnya gue gak takut kan, kayak ini apaan sih nih orang. Nah pas gue liat YouTube-nya Lutfi, jadi sama dia tuh head comment tuh di print dibawa ke Polres, Dok. Beneran dilaporin sama dia. Kayak, Pak, ini ada pencemaran nama baik nih, tolong diurusin. Beneran begitu. Head comment di kontennya dia? Head comment di print loh. Head comment di kontennya dia nih? Di kontennya dia misalnya ada yang ngomong Lutfi Nora gitu. Sama dia di print dibawa ke Polres sama dia untuk edukasi, kata dia. Oke, terus? Gue takut jadinya kan. Gue takut tuh bukan karena Lutfi doang, takutnya abis Lutfi ngelapor ter konten gue yang lain dicek-cek juga ada yang gak bener lagi. Akhirnya gue minta maaf lah di TikTok, gue bikin video klarifikasi buat Lutfi. Oke. Nah tapi Lutfi bilang gini, bro, lu kalau mau ngerosting gue izin dulu, gue nggak apa-apa di roasting asalkan orangnya izin gitu. Depan muka gue pun nggak masalah gitu. Itulah yang gue tagih. Ya udah bang, ayo kita bikin acara roasting off air gitu. Oke. Akhirnya lu roasting akhirnya di sini gue roasting Lutfi. Terus dianya gimana? Dianya santuy, setelah ketemu santai. Iya, dia cuma bilang kayak, bro, kan sebelumnya gue ketemu kan, kayak, lu nyiapin bahan berapa? Ya sekitar 30 menit lah bang, gitu kan. Yaudah, batas gue cuma 1, gitu. Jangan bahas keluarga gue, sisanya bebas gitu. Oke bang, materi gue sisa 5 menit dong, gue bilang gitu. Gak. Nah, ini menurut lo nih definisi podcast yang bener tuh kayak gimana sih? Kan sekarang banyak banget nih orang-orang konten kreator lainnya yang bikin podcast, yang bikin podcast di mana-mana baik di YouTube maupun Spotify gitu. Nah, menurut pribadi lo definisi podcast yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau menurut gua ini menurut gua pribadi banget ya, gua nggak tahu kebenarannya. Tapi kalau menurut gua podcast tuh ya hiburan berbentuk audio dan omongan gitu, maksudnya kalau musik instrumental tuh bukan podcast gitu. Tapi kalau musik terus lu ngobrol gitu bisa dibilang podcast lah gitu kan. Itu menurut lu ya. Nah tapi sebenarnya itu juga ngambang karena ada podcast di Spotify yang konsepnya cuman lagu temponya diturunin terus dikasih reverb gitu. Jadi misalkan Bruno Mars nih, ya udah Bruno Mars itu turunin dikasih reverb episode 1, episode apa ada kayak gitu juga dan itu podcast. Kalau menurut Spotify itu podcast ya itu podcast gitu kan. Berarti kalau menurut lu kalau untuk podcast yang berbentuk sebuah video kayak di YouTube itu masih sah gak dibilang podcast? Itu menurut gue sih sah-sah aja ya. Dan ya sama aja kayak lagu gitu. Misalkan gue ngupload nih ke YouTube nih, cuman gini doang sambil kayak aku haus, aku lapar, aku tidur. Ya kalau gue mau bilang itu lagu boleh aja kan? Iya sih. Gitu. Menurut gue sih nggak harus terlalu tenggelam dari definisi podcast itu apa sih gitu, kayak kadang banyak podcaster kayak gitu kan, gue nggak usah pikirin gitu-gitu bro, banyak banget gitu-gitu. Nah, keinginan lo yang sampai hari ini yang belum lo capai apa? Keinginan gue sebenarnya belum gue capai sih masih banyak ya, terutama di komedi dan di konten-konten mungkin masih banyak sih yang belum ya. Kayak misalkan gue punya hayalan gitu, kayak beberapa orang yang pengen gue roasting gitu. Siapa belum sih? Terjadi. Ada gak orang yang pengen lu roasting? Siapa ya? Orang-orang besar di atas tuh. Orang-orang besar di atas kayak misalkan Ardhito gitu. Kayaknya seru banget ngerosting Ardhito gitu. Lu punya keinginan nggak kayak lu pengen roasting orang-orang pemerintahan di atas? Beberapa nama ya, yang kayak andaikan, karena kan kadang tuh mereka santai, kayak gue pernah ngerosting Pak Sandi ya, maksudnya bukan ngerosting ya, nge-riffing aja gitu. Ya dia ketawa-ketawa aja gitu, nah emang netizen aja yang kayak, wah jurang nih, bakso segala macem. Yang bikin membara-membara itu netizen ya?
Karena kayak gitu. Nah, tapi waktu itu gue dadakan karena kayak jadi gue stand up pada Pak Sandi. Nah, hamin 5 menit atau berapa kayak maksudnya kalau mau ngerosting Pak Sandi hajar aja. Kayak gue nggak siap gitu kan. Andai kata kayak Mas Oza Februari kita roasting Pak Sandi, wow itu gue bikin tuh, gue riset dulu. Nah gue pengen gitu. Oh, berarti itu impian lo ya, lo pengen roasting orang-orang besar lah. Iya. Nah, misalkan lo ditempatkan di satu pilihan, Iya. Satu lo harus pilih stand up, satu lo harus pilih podcaster, lo pilih mana? Lo harus pilih mana? Gue itu susah ya. Harus salah satu. Harus salah satu. Gue akan pilih. Gue kayak nggak bisa jawab gue nggak bisa jawab gue. Berat. Golput ya. Karena emang harus dua-duanya. Alasannya apa? Karena berkat podcast gue bisa stand up sampai kayak gini dan berkat stand up gue bisa bikin podcast kayak gitu. Oh berarti saling backup ya? Gue selalu bilang ke temen gue yang podcaster doang nggak stand up, bro lu coba stand up aja. Atau temen gue yang komedian yang kocak tapi nggak bikin konten kayak bro lu bikin apa kayak, gue selalu gitu. Karena temen gue di sini yang lucu banget nih, gue push terus kayak ayo lu bikin lah apapun, gue yakin kocak lo lu bikin gitu. Karena sayang lu setiap minggu bikin orang ketawa sampai mulus di sini tapi orang di internet tuh nggak tahu lu siapa, tuh sayang gitu. Tapi setelah gue ngeliatin Instagram lu nih Jak, kan gue sempet ngecek tuh Instagram lu sampai bawah. Terus gue ngeliat lu kayaknya lagi fokus sama musik band-band metal gitu. Awalnya. Iya betul. Ceritanya gimana sih tuh? Kenapa dari musik band akhirnya lu jumping ke komedi? Gitu. Jauh banget kan? Iya. Tapi dulu di skena band juga sekeliling gue tuh orang-orang kocak juga sebenarnya Jok. Kayak band-band Lawless tuh orangnya brengsek juga gitu, kayak band Godplan gitu. Terus kayak ya Seringai kayaknya salah satu band metal yang paling lucu vokalisnya di antara band metal lain gitu. Kalau lu nonton Seringai, speech antar lagu itu pecah terus harian gitu. Komedian mulu. Iya, si Alien kayak ngecengin penonton atau apa gitu, lucu banget kan. Oh, basically jadi kayak komedi tongkrongan ya? Nah itu kayak gitu tuh, mungkin bercanda-bercanda di backstage gitu-gitu juga brengsek juga mereka. Jadi sebenarnya nggak sejauh itu komedi sama dunia permetalan gue di situ pada waktu itu. Nah lu kan sekarang kan yang lagi naik banget nih, alhamdulillah ya kan? Amin. Ya kan? Lu sempat kepikiran gak sih bahwa wah ternyata gue bisa grow nih di sini? Sempat gak ada kepikiran kayak gitu? Nyangka gak lu kayak di posisi lu yang sekarang? Gue ngerasa, maksudnya gue mungkin agak ngerasa gitu waktu pecah pertama kali tuh. Gue kayak senengnya ampun-ampunan. Gue kayak ini bisa nih, ayo belajar terus, nulis terus, kombu terus, nulis terus gitu. Tuh setelah pertama pecah, emang dulu ada senior gue bilang, katanya kayak nanti lu pertama pecah baru lu langsung ngerti lu gimana bikin materi yang sebenarnya gitu. Langsung kebuka lah ya gitu. Langsung kebuka. Nah, dari sekian banyak stand up ya, stand up komedian di Indonesia khususnya kan banyak tuh senior. Panutan lu siapa sih? Gue tuh ini Awe, lu tau gak Awe? Awe tuh dia podcast seminggu dia. Dan dia tuh dari comika.id sama dia stand up Bekasi. Nah, kenapa gue pilih Awe? Karena menurut gue dia tuh kocak terus setiap saat dimanapun gitu. Kayak mungkin misalkan ini gue Awe ini mungkin orang ketawa-ketawa dari tadi di sini nih. Gue hanya ngobrol doang sama lu Jok. Tapi ini orang-orang di Cafe bisa ketawa gitu. Sama dia? Awe diundang di podcast siapa? Awe yang punchline-nya di situ gitu. Awe stand up nih pecah dan kan tadi kan kita ngobrol di off the record kan bahwa gue bilang gue nyoba bawain jokes gue dari podcast gue ke atas panggung nggak kena. Nah, Awe bisa tuh pecah sama dia kayak gitu. Bisa dibawa sama dia. Bisa dibawain sama dia jokes di podcastnya dia. Wah gokil. Gitu. Nah, kira-kira ada ujangan nggak buat teman-teman Street Talk? Pesan-pesannya buat kayak yang pengen masuk dunia stand up atau masuk spesifik dunia deh anak-anak yang itu berarti ya. Anak-anak misalkan yang mau masuk ke dunia stand up, menurut gua kemunculan Ketawa Comedy Club dari Mo Sidik ini sih berpengaruh ya gitu. Ini untuk orang nyoba open mic tuh menurut gua environment-nya friendly, ruangannya juga enak gitu. Gua nggak tahu ya apakah emang Kang Mo sengaja mendesain tempatnya sempit, ketawa tuh bergema gitu Dok. Jadi kayak banyak gitu ya. Gitu. Jadi ini untuk tempat orang latihan, untuk yang baru mau nyoba enak banget karena dulu nyoba ke komunitas tuh bagi kita orang umum ini serem gitu. Lu datang tiba-tiba komik semua depan mata lu. Pada ngeliatin gitu. Iya, takut gitu.
Nah, jadi kalau lu mau yang coba untuk misalnya teman-teman street yang mau coba stand up comedy, walaupun mungkin kalian nggak mau seriusin, tapi pengen sekedar penasaran kayak just for fun lah ya, apa ya rasanya stand up ya gitu, datang ke sini ke Ketawa Comedy Club. Oke, setiap hari apa sih? Setiap hari Sabtu kita latihan. Setiap hari Sabtu ya? Latihan, selalu ada lo tuh? Selalu ada gue, pokoknya selain gue ada kerjaan di luar atau ada urusan, gue pasti di sini setiap malam minggu. Pasti di sini lo ya? Pasti di sini gue. Berarti lu nggak punya pacar ya? Nggak punya pacar, betul. Nah, itu kan wejangan buat teman-teman TikTok yang pengen nyobain dunia stand up. Nah, ada gak pesan-pesan buat haters lu? Buat haters gue apa? Oh, gue udah sering sih ngasih pesan buat mereka sih ya. Ya, buat haters gue mungkin podcast Kesel aja terlalu keras buat kalian gitu ya. Jadi dengarlah podcast yang mungkin lebih friendly untuk mental health kalian. Misalkan banyak podcast kayak gitu kan. Contohnya? Podcast Rafathar mungkin aman tuh buat lu tuh. Karena lu nggak mungkin tersinggung dong. Iya benar. Masa sama Rafathar aja tersinggung. Iya, ya, baper. Bapaknya turun tangan kan. Mungkin. Oke, thank you Jaya. Thank you, Joki, thank you ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Thank you bro. Thank you. Dadah. Okay.